Shalom, perkenalkan nama saya Juliana Kobugau dengan NIM 181421191 dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Sini saya akan menjelaskan tentang keperawatan bencana, yaitu pengertian kelompok rentan. Pertama, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 55 ayat yang kedua, kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya pada saat bencana terjadi menjadi berisiko lebih besar, meliputi bayi balita dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat atau disabilitas, dan orang lanjut usia. Pada dasarnya, pengertian mengenai kelompok rentan tidak dijelaskan secara rinci. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 37 pada tahun 1999 Pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan perlindungan oleh berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir, miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Humas Ringing referensi yang dikutip oleh Iskandar Hussein disebabkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan meliputi 7, yaitu yang pertama pengungsi, yang kedua orang-orang yang terlantar atau pengungsi, yang ketiga kelompok minoritas, yang keempat pekerjaan migran, kelima orang pribumi atau penduduk asli dan tempat pemukimannya, keenam anak, dan ketujuh perempuan. Identifikasi kelompok berisiko: terdapat individu atau kelompok tertentu dan masyarakat yang lebih rentan. Terdapat efek lanjut dari kejadian bencana yang memerlukan perhatian dan pengangkatan khusus untuk mencegah kondisi yang lebih buruk. Pasca bencana, kelompok-kelompok ini diantaranya anak-anak, perempuan, terutama ibu hamil, menyusui, lanjut usia, individu-individu yang menderita penyakit kronis dan kecacatan. Identifikasi dan pemetaan kelompok berisiko melalui pengumpulan informasi dan data demografi akan mempermudah perencanaan tindakan kesiagaan dalam menghadapi kejadian bencana di masyarakat, meliputi 4. Yang pertama bayi dan anak, kedua perempuan, ketiga lansia, dan keempat individu dengan keterbatasan fisik atau kecacatan. Tindakan yang sesuai untuk kelompok rentan. Untuk mengurangi dampak bencana pada individu dan kelompok rentan di atas, petugas yang terlibat dalam perencanaan atau penanganan. Kebutuhan kelompok-kelompok rentan tersebut contohnya yang pertama untuk individu yang cacat, alat-alat bantuan persalinan, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan pemetaan kelompok-kelompok rentan. Yang ketiga, merencanakan intervensi-intervensi untuk mengatasi hambatan informasi dan komunikasi. Yang berikut, menyediakan transportasi dan rumah mempunyai yang dapat diakses. Dan yang terakhir, menyediakan pusat bencana yang dapat diakses. Adapun tindakan-tindakan spesifik untuk kelompok rentan akan diuraikan pada pembahasan berikut. Yang pertama, tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada bayi dan anak. Yang kedua, tindakan yang sesuai dengan untuk kelompok berisiko pada ibu hamil dan menyusui. Dalam memberikan pelayanan keperawatan pada berbagai macam kondisi, kita harus cepat dan bertindak. Dapat di tempat bencana, petugas harus diingat bahwa dalam merawat ibu hamil atau sama halnya dengan hamil dan melindungi kedua kehidupan ibu hamil janinnya. Yang ketiga, tindakan yang sesuai untuk kelompok berisiko pada lansia. Keempat, tindakan sesuai dengan kelompok berisiko pada orang dengan kecacatan yang kronik. Sumber daya yang tersedia di lingkungan
untuk kebutuhan kelompok berisiko. Yang pertama, untuk mengurangi dampak yang lebih berat akibat bencana terhadap kelompok. Kedua, kelompok berisiko saat bencana, baik itu dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut terbentuknya desa saat siaga atau organisasi. Yang berikut kesiapan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Berikut adanya simbol-simbol atau bahasa yang bisa mempengaruhi oleh individu, dan berikut adanya agensi baik itu dari pemerintahan maupun non-pemerintahan. Yang terakhir, lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok berisiko, yaitu setelah kejadian bencana adalah penting sesegera mungkin untuk menciptakan lingkungan yang kondisif yang memungkinkan kelompok berisiko untuk berfungsi secara mandiri. Sebagaimana beberapa kejadian bencana, diantaranya menciptakan kondisi atau lingkungan yang memungkinkan ibu menyusui atau terus memberikan ASI kepada anaknya dengan cara memberikan dukungan moral, menyediakan konsultasi, vaksin atau pencegahan depresi. Yang berikut membantu anak kembali melakukan aktivitas reguler sebagaimana sebelum kejadian bencana, seperti penjagaan kebersihan diri, belajar, sekolah, dan bermain. Berikut melibatkan lansia dan aktivitas sosial dan program instal generasi, misalnya dengan remaja dan anak-anak untuk mengurangi risiko isolasi sosial dan depresi. Dan yang terakhir, menyediakan informasi dan lingkungan yang kondusif untuk individu dan keterbatasan fisik, misalnya area, akses, dan dimiliki. Demikian penjelasan tentang kelompok rentan. Dan pada saat ini saya mengajak teman-teman atau saudara-saudari untuk bergabung dengan kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan yang sudah terakreditasi B. Terima kasih.